Banyak sekali pertanyaan yang masuk menanyakan tentang pakaian yang harus dibawa dalam umroh ataupun haji. Harus berapa banyak, harus baju yang warna apa, harus yang seperti apa. Karenanya saya bahas selengkapnya dalam video kali ini. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Bukan Ibu Biasa dalam rangkaian masih di seputar perjalanan ke Tanah Suci. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana menyiapkan pakaian yang dibutuhkan untuk perjalanan kita ke Tanah Suci, baik itu haji maupun umroh. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Yang belum silahkan like, komen, subscribe, dan share jika ini memang dirasa bermanfaat. Sebelum menyiapkan pakaian yang akan dibawa untuk umroh ataupun haji, maka terlebih dahulu kita harus mempersiapkan beberapa hal berikut ini. Pertama, pastikan dulu kita tahu kapan keberangkatan kita. Karena dengan mengetahui kapan keberangkatan kita, maka kita bisa tahu prediksi cuaca yang akan kita alami saat di sana nanti. Karena di Arab Saudi ada beberapa cuaca yang harus kita sesuaikan dengan pakaian kita. Kadang ada cuaca dingin, cuaca panas, ataupun cuaca sedang. Nah, silahkan cek cuaca apakah yang akan kita alami. Kita cek di internet ataupun kita tanyakan kepada travel kita. Bulan apa kita berangkat dan prediksi cuaca yang akan kita alami nanti, apakah dingin, sedang, ataupun panas. Nah, kalau kita sudah tahu kapan keberangkatan kita beserta prediksi cuacanya, maka tahap berikutnya adalah kita bisa menyesuaikan pilihan pakaian untuk dibawa. Misalnya kita diprediksi akan berangkat di musim dingin, maka kita akan melengkapi pakaian kita dengan pakaian yang tebal yang memungkinkan kita tidak kedinginan, seperti jaket, seperti pakaian-pakaian yang agak tebal, shawl, sweater, dan sebagainya. Karena itu penting sekali supaya kita tidak kedinginan. Tahap berikutnya adalah kita harus menyiapkan pakaian sesuai dengan kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan untuk sehari-hari, kemudian kebutuhan untuk tidur atau beristirahat. Nah, untuk kebutuhan ibadah ada dua juga, mungkin untuk kebutuhan ibadah umroh dan ibadah sholat. Untuk ibadah umroh sebenarnya tidak ada ketentuan khusus bagi kaum perempuan untuk menggunakan baju tertentu sebagaimana jamaah laki-laki. Karena jamaah laki-laki sudah jelas dengan kain ihramnya. Kalau perempuan tidak ada kain khusus atau seragam khusus untuk umroh. Kaum perempuan hanya diwajibkan menutup aurat saja dan tanpa ada aturan warna tertentu. Adapun warna putih yang seringkali kita pakai atau jamaah Indonesia pakai itu hanya sebagai kebiasaan saja. Indonesia memang sudah biasa menggunakan warna-warna putih untuk keperluan umroh. Walaupun untuk penduduk lokal atau beberapa negara lain itu mayoritas menggunakan warna hitam ya. Jadi bagi Anda yang ingin berangkat umroh atau haji juga sebenarnya diperbolehkan menggunakan warna di luar warna putih. Tapi kalau mau ikut dengan kebiasaan orang Indonesia, maka kita harus menyiapkan pakaian warna putih. Ya, dari mulai jilbab atau bergoknya sampai bawah, bahkan kadang-kadang dimatchingkan dengan alas kaki dan kaos kakinya. Itu terserah saja ya. Tapi jika pun tidak menggunakan warna putih, maka tidak membatalkan umroh kita. Jadi sah-sah saja ya, asal yang tidak boleh itu menggunakan warna-warna yang kurang patut lah, yang terlalu mencolok. Berikutnya adalah pakaian untuk sholat. Nah, kalau pakaian untuk sholat
biasanya kan kita membawa mukena ya. Boleh-boleh saja membawa mukena untuk sholat di masjid, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tetapi ada baiknya juga kita menyiapkan salah satu alternatif supaya tidak terlalu menjadi beban membawa mukena yang tebal di tas. Kita juga bisa menggunakan bergo ya, dimana bergo itu ukurannya harus bisa mencukupi untuk sholat, untuk menutup auratnya. Kemudian juga bisa dipakai untuk mobilitas dalam perjalanan, nyaman, bahannya tidak tipis dan tidak menerawang sehingga cukup syar'i untuk sholat. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan adalah bergo seperti yang saya pakai ini. Ini sangat syar'i untuk dipakai sholat karena sudah menutupi dagu. Kemudian ini padnya tidak ada busanya sehingga tidak mengganggu saat dipakai sujud. Dan ukurannya juga sangat besar. Ini bisa Anda lihat sudah di bawah pantat saya ya. Nanti saya perlihatkan cuplikannya. Sangat besar, sangat lebar, sehingga hampir sama dengan mukena. Walaupun ada ukuran yang lebih kecil yang lebih pendek lagi, tapi mungkin harus ditambah dengan kaos tangan ya, sarung tangan yang menutupi punggung tangan saja. Bisa sangat nyaman sekali untuk dipakai sholat ya. Jadi kita terutama dalam hal bepergian ya, pada saat kita city tour, misalkan city tour ke masjid-masjid di sekitar Madinah, ke Qiblatain, ke Kuba, kemudian nanti juga kita ambil mikot ya, perjalanan dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya. Nanti kita kan akan sering sholat tuh dalam perjalanan itu, akan sering sholat di tempat-tempat yang durasi waktu kita tuh sangat sempit, sehingga kalau kita harus membawa mukena, harus membuka mukena, itu lebih memakan waktu gitu dan jadi beban membawanya. Nah, kalau ini kan sudah dipakai, maka bisa saatnya turun di masjid langsung aja sholat tanpa harus berganti mukena lagi gitu. Nah, di mana membelinya? Nah, nanti ada deskripsinya ya. Ini seperti ini contoh kemasannya. Ini dari El Hijrah ya, brand saya sendiri. Saya membuat produk ini pada saat saya mau umroh, dan alhamdulillah sangat bermanfaat buat jamaah-jamaah yang saya bawa umroh. Juga beberapa jamaah lain yang bertestimoni sudah menggunakan produk ini. Ini namanya Bergo Umroh, ada di Shopee dan ada di nanti di deskripsi ya kalau lanjut ke CS. Kemudian apalagi yang harus dipersiapkan untuk pakaian sholat, yaitu kaos kaki ya, karena aurat kita kan kaki juga termasuk aurat yang harus ditutupi pada saat sholat. Karenanya membawa kaos kaki sangat penting, bahkan harus membawa stok yang lumayan ya, karena kaos kaki itu paling sering dipakai, paling sering kotor dan paling mudah rusak. Dan tadi jika diperlukan membawa sarung tangan atau manset yang menutupi punggung tangan untuk kebutuhan sholat. Bagaimana dengan sajadah? Sajadah juga perlu, tetapi kalau bisa membawa sajadah yang tipis saja ya, jangan yang tebal-tebal karena akan mengganggu kita memakan tempat saat kala dibawa kemana-mana. Berikutnya adalah pakaian yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu pakaian yang bisa dipakai buat jalan-jalan, buat misalkan belanja atau apa ya. Jadi pakaian yang tidak terikat pada peribadahan. Tapi toh tetap saja pakaian ini adalah pakaian yang harus menutup aurat, harus nyaman dan tidak boleh pakaian yang mencolok lah gitu. Jadi boleh menggunakan pakaian di luar yang tadi disebutkan putih atau hitam. Jadi boleh bercorak atau apa. Tetapi satu hal yang menjadi catatan mungkin yang tidak boleh itu warna-warna yang terlalu mencolok, karena nanti kita akan jadi aneh sendirian ya. Di sana itu jarang sekali orang menggunakan warna-warna mencolok, misalkan kuning, merah gitu, karena ya nanti akan asing aja kita sendirian dengan warna-warna seperti itu. Jadi pakailah pakaian yang pertama yang harus nyaman, bahannya adem, ya, tidak membuat gerah,
sehingga tidak membuat diri kita nanti mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Kemudian juga syar'i menutup aurat itu ya. Tidak boleh pakai yang ketat-ketat. Kalaupun misalkan ada kebiasaan di tanah air menggunakan baju yang ketat, maka hindarilah di sana, jangan dibawa gitu. Kemudian warnanya jangan yang mencolok karena kita akan jadi aneh sendirian. Kemudian jangan lupa juga adalah daleman celana, baik celana legging atau apapun, jangan sampai saat kita pakai gamis tersibak dengan angin, nanti akan terbuka auratnya. Nah, kemudian apalagi pakaian untuk istirahat, yaitu untuk tidur. Harus baju apa sih ini? Nah, untuk tidur ya tetap saja sebagaimana di tanah air, baju yang nyaman buat tidur, baik itu daster maupun baju pajamas atau mau baju kaos, terserah. Yang penting yang nyaman, yang longgar ya, supaya badan kita bisa bernapas saat kita tidur gitu. Jadi berapa banyak semuanya baju yang harus dibawa, Mi? Nah, kalau menurut pengalaman saya dengan rincian tadi, maka kita membawa 7 atau maksimal 10 baju sudah sangat cukup. Karena nanti di sana kita akan pas pulang nanti akan terbebani dengan baju jika baju kita bawa terlalu banyak. Biasanya saat pulang koper itu akan menjadi penuh ya dengan oleh-oleh dan belanjaan dari tanah suci ya. Karenanya membawa baju dan perlengkapan itu sesimpel mungkin, yang dibutuhkan saja, yang kira-kira tidak terlalu penting tidak usah dibawa. Bagaimana dengan alas kaki semacam sandal dan sepatu? Untuk sandal atau sepatu, yang paling banyak dipakai sebenarnya adalah sandal biasanya. Karena mobilitas kita mayoritas itu antara hotel dan masjid, hotel, masjid, sehingga ya biasanya pakai sandal jepit. Pilihlah sandal jepit yang paling enteng, paling nyaman dipakai, dan paling tidak ribet dibawanya. Kemudian juga ya yang sederhana saja, biar kalau terjadi hilang itu tidak terlalu sayang. Kalau mahal kan nanti sayang ya. Jadi usahakan yang biasa aja, yang sederhana. Berapa banyak yang harus dibawa? Bisa 2 mungkin sudah cukup ya. Gak mungkin lah hilang semua ya. Mungkin 2. Jadi kalau 1 hilang ada 1 lagi alternatif. Saya kira 2 cukup. Yang sederhana saja, karena sandal itu akan dibawa ke dalam masjid biasanya. Nanti dikasih kantong sandal ya. Jadi jangan yang ribet-ribet, yang tebal-tebal atau yang aneh-aneh modelnya. Bagaimana dengan sepatu? Nah, sepatu ini biasanya akan dipakai pada saat kita city tour ya. Pada saat kita keluar jalan-jalan gitu ya, naik bis. Nah, itu biasanya agak kerenan dikit lah pakai sepatu. Atau juga untuk keperluan misalkan mau naik ke gunung yang bebatuan, harus pakai sepatu yang nyaman. Enggak, silahkan dibawa, silahkan dipakai. Tapi kalau yang paling dominan digunakan adalah sandal jepit. Warnanya harus putih kah? Tidak mesti putih, tidak ada aturannya. Seperti baju juga tidak ada aturannya, apalagi sandal. Jadi boleh saja menggunakan warna apapun, tapi tentu saja yang sopan ya. Jangan yang aneh-aneh, misalkan yang bling-bling, yang macam-macam lah ya. Karena kita ini tamu Allah, jadi juga harus disesuaikan lah. Pakaian untuk beribadah, pakaian untuk sehari-hari, kemudian pakaian untuk tidur sudah dibahas tuntas. Semoga bermanfaat buat calon jamaah haji maupun umroh. Jika ada yang kurang, silahkan ditambahkan. Begitupun jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.